Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah dan para pemirsa program KIS Kemenak Kota Yogyakarta yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembacaan dan kajian hadis pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan membaca hadis ke-23 dan 24 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-hadithu thalithu wal-ishrun, hadis ke-23. An Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah bagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi kebaikannya. Wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti. Was-sabru diyaun. Kesabaran adalah pelita. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Dan Al-Qur'an akan menjadi saksi yang membelamu atau sebaliknya memberatkanmu. Kullun nasi yabdu faba'i'un nafsahu. Semua jiwa, semua manusia berangkat menjual dirinya. Famu'tiquha au mubiquha. Ada pula yang membebaskan dirinya dari kehinaan atau dari azab, namun ada juga yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak pesan kepada kita dalam kalimah-kalimah yang ringkas, sering dikatakan sebagai jawami'ul kalim. Nabi itu sering menuturkan kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang dalam, namanya jawami'ul kalim. Yang pertama, beliau berpesan agar kita selalu memperhatikan
kesucian, at-tahur atau toharoh, ya. Baik kesucian secara jasmani dan juga kesucian rohani kita. Kesucian jasmani tentu dengan memperhatikan kebersihan, dan juga kesucian ketika kita hendak menunaikan ibadah-ibadah tertentu yang mempersyaratkannya. Bahkan meskipun tidak mempersyaratkan, menjaga kesucian juga satu hal yang sangat mulia, sangat baik. Kalau jamaah sekalian misalnya selalu menjaga kesucian, meskipun tidak mau menunaikan sholat, tidak mau membaca Al-Quran, itu juga satu hal yang memiliki bobot nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan, saya bacakan hadisnya di dalam syarah Al-Arba'in Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Ya Anas, ini istata'ta an takuna abadan ala wudu'in faf'al. Ini pesan Nabi kepada sahabat Anas. Kalau engkau bisa menjaga kesucian terus menerus, itu satu hal yang sangat baik, maka kerjakanlah, kata Nabi. Fa inna malakal mauti idza qabada ruha 'abdin, maka sesungguhnya malaikat maut ketika mengambil ruh seorang hamba, wa huwa ala wudu'in, dan hamba itu dalam keadaan punya wudu, kutibat lahu syahadah, maka ditetapkan atasnya pahala syahid. Nah, ini salah satu dari keutamaan kita menjaga kesucian. Sekurang-kurangnya ketika kita hendak menunaikan ibadah-ibadah tertentu yang mensyaratkan kita untuk bersuci, tentu itu satu hal yang harus kita tunaikan. Kesucian di sini juga bermakna kesucian rohani. At-tuhuru anis syirki wan nifaqi wasairi amradil qulubi. Kesucian dari kesyirikan, nifak atau penyakit munafik, dan juga penyakit-penyakit rohani yang lainnya. Dan itu bagian dari keimanan. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan atau kesucian adalah bagian yang besar dari keimanan. Kalau dari sisi sanad hadisnya, inilah sanad hadis yang cetha sahihnya. Kalau yang selama ini lebih kita kenal, an-nadhafatu minal iman, itu juga riwayat hadis, hanya dari sisi kualitas memang ada kedhaifan di sana. Baik, kemudian yang kedua, Nabi juga mewasiatkan kita untuk mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Di antara yang dicontohkan di dalam hadis ini adalah kalimat alhamdulillah, yang itu dikatakan timbangannya begitu berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat memenuhi timbangan, tamla'ul mizan. Maka kalimat alhamdulillah ini termasuk kalimah yang utama, dan kita memang dianjurkan untuk sering membaca kalimah ini. Sebelum mengawali pembicaraan juga kita dianjurkan membaca alhamdulillah. Maka orang-orang yang ceramah itu kan selalu mengawali pidatonya dengan memuji nama Allah, alhamdulillah. Orang berdoa juga dianjurkan untuk mengawali doanya dengan tahmid, alhamdulillah. Bacaan surat yang paling agung di dalam Al-Quran juga di ayat-ayat awal, di sana ada tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka saya ingat ada sebuah cerita seorang kiai itu, kalau tidak salah di daerah Pantura itu, yang salah satu zikir yang selalu beliau dawamkan, lisan beliau itu selalu mengucapkan alhamdulillah.
Bahkan dalam pembicaraan sehari-hari, kalau ngobrol selalu dan sering diawali dengan kalimat alhamdulillah. Ada lembaga sekolahan juga yang namanya alhamdulillah ya. Ini sekolahnya Cak Nun kalau tidak salah, di daerah Kasian ya. TK alhamdulillah ya. Ya mungkin bisa jadi karena terilhami dari kandungan hadis ini. Kemudian juga kalimat tasbih, subhanallah. Subhanallah. Apalagi kalau digandengkan dengan walhamdulillah ya. Itu bisa memenuhi kebaikannya antara langit dan bumi ya, kata Rasulullah dalam hadis ini. Maka biasanya kita juga membaca bacaan zikir yang utama ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah diantara zikir yang sangat agung keutamaannya. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah juga dikatakan dalam riwayat yang lain, kalimatani khafifatani alal lisan. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lisan kita. Saqilatani fil mizan, tapi berat timbangannya di hari kiamat. Habibatani ilar rahman, yang dua kalimat itu sangat disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi kalimah-kalimah thayyibah ini memiliki keutamaan tersendiri jamaah sekalian. Belum lagi kalimat la ilaha illallah yang dikatakan sebagai afdolul dzikri, zikir yang paling utama, yang kalau kita mengakhiri hidup kita dengan kalimat itu, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Maka mari jamaah sekalian, ini diantara amalan-amalan yang ringan, hanya bermodal lisan kita bergerak mengucapkannya, namun ternyata memiliki keutamaan yang demikian agung. Sehingga mari kita perbanyak membaca kalimah-kalimah thayyibah ini. Terlebih di bulan yang mulia ini, di mana amal dan ketaatan kita dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah. Kemudian yang berikutnya wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Karena dengan salat itu menjadi teranglah ruhani kita, mestinya begitu. Salat akan mendatangkan ketentraman, akan mencahayai kehidupan kita, akan membimbing diri kita menjauhi dari hal-hal yang buruk. Karena idealnya orang yang sholatnya baik, dia bisa terjauh dari perbuatan keji dan kemungkaran. Was-shadaqatu burhanun, sedekah itu bukti. Burhan itu artinya bukti. Memang salah satu dari makna sedekah itu kan sesuatu yang membenarkan. Sedekah itu seakar kata dengan sidik, benar. Ya. Sedekah sesuatu yang menunjukkan kebenaran. Benarnya apa? Benarnya komitmen keimanan kita kepada Allah dan hari kiamat. Benarnya persaksian kita bahwa nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan balasan dari amal kebaikan kita. Maka kita tidak eman-eman mengeluarkan sebagian dari apa yang Allah titipkan kepada kita untuk berderma, untuk sedekah, untuk membenarkan konsepsi keimanan kita. Was-sabru diyaun, sabar adalah cahaya. Jadi nur dengan diya itu bisa dimaknai dalam makna yang sama. Walaupun kalau mau ditelisik lebih dalam, kalau dalam ilmu bahasa Arab itu ada sebagian ulama mengatakan tidak ada kata yang sebenarnya sepenuhnya sinonim ya. Biasanya memiliki kekhasan makna tersendiri. Nur dan diya ya. Diya itu cahaya yang memang berasal darinya. Ya. Nur itu juga cahaya, tetapi itu bisa jadi juga merupakan pantulan dari cahaya yang lain. Maka di dalam Al-Quran itu, yang ayat ini sering dikutip dalam konteks
dalam konteks hisab biasanya. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah yang menjadikan matahari sebagai cahaya, dia. Karena matahari memiliki cahaya dari dirinya. Wal qamara nura, dan rembulan juga bercahaya. Tapi cahaya itu adalah cahaya pantulan dari matahari. Nah, itu detil-detil dari sastra Arab ya. Wal Qur'anu hujjatun, dan Quran itu akan menjadi hujjah bagi kita. Kalau kita bermuamalah dengan Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran, mengharapkan keutamaannya, terlebih juga kita berupaya mempelajarinya dan mengamalkan di dalam kehidupan kita, niscaya Al-Quran nanti di hari kiamat akan menjadi hujjah membela kita. Maka dalam bacaan doa yang kita sudah hafal sejak di bangku TPA itu, waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujjah bagi kami, yang membela kami. Jadi ada sebuah riwayat yang mengatakan nanti Al-Quran akan diwujudkan laksana seorang laki-laki di akhirat nanti yang akan membela kita. Kalau kita mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajarinya, itu akan memberikan syafaat bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, karena sungguh ia akan memberikan syafaat, menjadi penolong bagi kita di hari kiamat nanti. Namun sebaliknya, bagi yang tidak mempedulikan Al-Quran, yang tidak pernah mau bermuamalah dengan Al-Quran, padahal kita sudah mengikrarkan sebagai seorang muslim pedoman hidup kita Al-Quran, namun tidak pernah mau mempelajarinya, tidak pernah mau membacanya, bahkan juga mengesampingkan kandungan maknanya di dalam kehidupan kita, melawan ya apa yang ada di dalam ayat-ayatnya, maka itu akan menjadi alaika kalau dalam hadis ini, yang justru akan memberatkan kita, menuntut kita. Engkau telah berikrar bahwa aku adalah pedoman hidupmu, tetapi kenapa aku tidak pernah engkau sentuh? Kenapa aku tidak pernah engkau pelajari? Kenapa aku tidak pernah engkau baca? Kira-kira begitu. Nanti Al-Quran akan menuntut kita. Sehingga mari, apalagi di bulan Ramadan ini, di mana Ramadan sebagai syahrul Quran, kita tingkatkan muamalah kita dengan Al-Quran di bulan yang agung ini. Hadis ke-24, An Abi Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan dari Tuhannya yang maha besar. Jadi ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi. Tidak semua hadis itu sabda Nabi. Ada namanya hadis qudsi, firman Allah yang dituturkan oleh Nabi, dan itu bukan Al-Quran. Contohnya ini, annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menetapkan keharaman kezaliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jadi kita dilarang berbuat zalim. Zalim itu artinya wad'u syai'in fi ghairi mahallih,
meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dari sisi bahasa. Dari sisi makna, zalim itu ya segala jenis kemaksiatan dan dosa itu adalah kedzaliman. Dosa yang kita lakukan dan merugikan diri sendiri itu namanya zalimul li nafsih, menzalimi diri sendiri. Dosa yang kita lakukan dan itu merugikan orang lain, menyakiti orang lain, itu adalah kedzaliman kepada sesama. Dan kita diperintahkan oleh Nabi, fala tadzalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Zalim itu dari sisi bahasa artinya juga adzulmu, kegelapan. Karena itu akan menjadikan hati dan kehidupan kita gelap. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kalian adalah bingung, dhall atau sesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah itu. Manusia hadir ke dunia ini juga dalam keadaan dhall, tidak tahu sesuatu ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibunda kalian dalam keadaan tidak tahu sesuatu pun. Itu juga bisa bermakna dhall, bingung, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki panduan di dalam hidup. Maka Allah lah yang memberikan panduan itu. Maka kalian senantiasalah minta kepada Allah untuk diberi hidayahnya. Maka hidayah itu juga selain datang dari Allah, mesti pula kita jemput dengan sering kita memohon kepadanya. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan, apalagi sekarang sedang puasa ya. Kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan kalian makanan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya. Wahai hambaku, kalian semuanya telanjang, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Artinya kita membutuhkan Allah. Kita semua hakikatnya fuqara, tidak memiliki apapun di dalam kehidupan kita kecuali yang Allah berikan sebagai titipan. Maka selalulah kita meminta kepada Allah, meminta rizki yang halal, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doa-doa kita itu juga merupakan dari wujud tawakal kita kepada Allah, sekaligus penghambaan kita kepadanya. Ini agak panjang hadisnya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfirud dunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Jadi kita manusia memang ditakdirkan sebagai makhluk yang rentan melakukan kesalahan. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah karena kesalahan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan zatnya sebagai zat yang maha pengampun, al-afu, al-ghafur, al-ghaffar, at-tawwab, yang semua itu menunjukkan bahwa betapapun banyak dosa yang dilakukan kita, selagi kita mau kembali memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni. Apalagi di bulan Ramadan yang merupakan syahrul maghfirah.
Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya sejak orang yang awal ada di dunia ini sampai yang terakhir dari kalangan manusia dan jin semuanya berada dalam keadaan bertakwa di antara kalian, niscaya tidak akan menambah keagungan kerajaan Allah sedikit pun. Jadi kita mau rajin ibadah atau tidak, bahkan seandainya semua makhluk Allah semuanya ahli ibadah, itu juga tidak menambah keagungan Allah, karena keagungan Allah tidak bergantung sedikit pun kepada hamba. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afkhari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama sampai yang terakhir dari golongan manusia dan jin semuanya seperti orang yang durhaka di antara kalian, itu juga tidak akan mengurangi keagungan kerajaan Allah sedikit pun. Jadi manusia mau bertakwa atau mau durhaka itu enggak ngaruh kepada keagungan Allah, karena hakikatnya itu kembali kepada manusia. Wa may yaskur fa innama yaskuru ala nafsi. Kebaikan yang kita lakukan ya akan kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Maka mungkin dalam konteks ini ya kita bisa memahami bahwa ya segala sesuatu itu ya hakikatnya kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Nah ini terakhir. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'taitu kulli wahidin mas'alatahu mana qasadalika mimma indi illa kama yanqusul mahitu idza udkhilal bahra. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semua manusia berdiri di sebuah bukit lalu meminta kepadaku dan aku kabulkan apa yang diminta mereka itu juga tidak akan mengurangi perbendaharaan Allah ya. Kecuali hanya seperti sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan, dan apa yang tertinggal di jarum itulah yang diminta manusia seluruh alam. Jadi kekayaan Allah itu tidak akan berkurang sedikit pun meskipun semua manusia itu dikabulkan apa yang dimintanya, karena Allah itu maha kaya, ghaniyun ya, 'anil alamin. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian, kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, hendaklah ia bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang menemukan selain kebaikan itu atau keburukan, janganlah ia mencela kecuali dirinya, ya salah sendiri, begitu maksudnya. Mungkin itu jamaah sekalian, karena waktu tidak kita ulas lebih jauh. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat. Paling tidak kita sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda-sabda Kanjeng Nabi, riwayat Rasulullah, dan juga tadi ada hadis qudsi yang mudah-mudahan juga dicatat sebagai salah satu cara kita untuk kembali kepada kitab Allah dan sunnah nabinya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.